Lah ketika motor jalan, nak beban dinaiki, kemudian narik roda, ada penumpangnya, terus kemudian dia bergerak, jepitnya ini nggak langsung set kenceng, apa ya, nggak mungkin, istilahnya ini juga tertarik, kemudian ada getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM channel. Di depan saya ada komponen dari CVT. Jadi kalau di teman-teman punya motor matic, kemudian di sebelah mesin sebelah kiri itu ada yang area fan belt. Ini komponennya cuman ada ini. Artinya di dalamnya itu komponennya yang terpasang adalah ada ini yang dikatakan kopling setnya itu ya ini. Jadi ada ini kampas koplingnya di sini. Kemudian ini rumah koplingnya, istilahnya apa ya, penghubung dan pemutusnya itu berdasarkan putaran. Artinya kopling yang terpasang pada CVT atau matic itu koplingnya kopling otomatis. Kopling otomatis bekerjanya berdasarkan putaran mesin dengan gaya sentrifugal. Jadi ketika dia berputar, kampasnya ini mengembang, mekar, sehingga ketika mengembang dia ditahan sama rumahnya ini. Jadi ini ikut berputar. Kenapa kok bisa ikut berputar rodanya? Ya karena dalamnya ini nggak ada asnya, nggak ada giginya. Cuman ini laker atau bearing, dalamnya juga bearing. Ini bisa berputar di poros. Sedangkan mangkoknya ini ada alurnya, ada geriginya. Ini ikut di as. Jadi kalau asnya berputar, roda belakangan ikut berputar. Sedangkan kalau kampasnya aja yang berputar, ini kan asnya diam. Nah supaya ikut berputar dua-duanya, maka ini dipasang di poros, di as, ini di dalamnya, sehingga ketika ini masih bisa berputar sendiri-sendiri. Kalau putarannya belum tinggi, tapi begitu putarannya sudah tinggi, maka koplingnya ikut berjalan. Nah ini yang pertama kopling. Di area komponen kopling itu ada ini tempatnya fan belt ya, istilahnya ini ya. Jadi kalau nanti fan belt dia dijepit di sini. Jadi dia masuk dijepit. Kenapa? Karena di sini ada pernya, dalamnya ada per, kemudian ada kampas, terus di sini ada bearing. Kalau teman-teman mungkin motornya istilahnya penggantian di kopling itu, yang pasti ya ini beli satu set ada sebetulnya. Cuman kalau orisinil biasanya ngecer satu-satu. Nah, penjepitan daripada fan belt ini kan dia posisi terjepit. Nah, ketika terjepit ini kan ada tekanan dari kanan kiri, ini kan dia dijepit. Terus begitu dia bergerak, di sini kan nggak ada giginya kayak di motor manual, sehingga jepitnya fan belt ini tidak langsung lengket terus bergerak bareng, enggak. Artinya ada pergerakan dulu, fan belt ini bergerak sedikit, kemudian baru ini ikut berputar. Nah, bergeraknya istilahnya ketika dia motor belum jalan, dia enteng, gerakannya cuma menggerakkan ini aja, koplingnya aja. Tapi ketika motor sudah berjalan, maka ini yang jadi kesatuan dengan asnya tadi, ini menggerakkan roda belakang. Begitu dibebani sama roda, maka gaya tarik fan belt ini kan semakin keras, semakin kenceng, semakin apa ya istilahnya, dia dapat beban berat. Maka karena bahannya ini tidak dari rantai atau dari baja, dia cuman dari nilon, karet, campur istilah ada benang. Jadi di sini dia akan tertarik. Nah, tertarik, proses menjepitnya itulah yang dikatakan bahwa motor itu nggak langsung set bergerak, tapi pasti ada gerak-geraknya sedikit. Ini di koplingnya. Nah, kemudian di depan, ini kita lihat, bedakan ya. Kalau di depan ini fan beltnya ini dijepit di sini. Mama kayak gini. Ini kan di sini. Nanti ada bosnya, nih bos. Fan beltnya di dalam sini. Nanti dijepit sama ini. Nah, proses pergerakan atau bergeraknya maju mundurnya menjepit ini berdasarkan putaran daripada rollernya. Nah, makanya teman-teman biasanya yang aus itu roller itu, nah ini contoh roller aus, dia sudah nggak bulat lagi, rusak. Kemudian ini, nah putarannya sudah nggak bulat lagi. Nah ini harusnya kan bulat,
Tapi ini kan bulatnya sudah nggak halus, tapi sudah kasar. Di sini nanti dia bergerak maju mundur. Nah, di sini harus bisa berputar. Nah, kalau sudah dia tidak bulat, maka ini yang menyebabkan greg-gregnya semakin tinggi, getarannya semakin tinggi. Itu pertama. Kemudian coba kita cek ini yang baru ya. Ini kalau kondisi baru, di sini masih halus. Ini halus semua. Kemudian rollernya ini roller baru, dia masih mulus, jadi pergerakannya ini enak, smooth, sehingga getarannya semakin kecil, tapi tetap ada getaran. Kenapa? Karena dia bergerak maju mundur untuk menjepit ini loh. Proses menjepitnya fan belt ini loh, proses menjepitnya ini, maju mundurnya ini yang menyebabkan dia ada getaran. Nah, ini di depan bergerak menjepit, di belakang juga dijepit ini berdasarkan putaran. Nah, ini jaraknya kan roda belakang sama mesin di askro gini kan. Jaraknya ini loh yang saya bilang, kenapa saya berani ngomong ke teman-teman bahwa kalau ada yang ngomong bahwa motor matic itu nggak ada getarannya atau nggak greg-greg sama sekali. Ya saya pengen tahu gimana prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya sudah jelas itu loh, bahwa pergerakan menjepit fan belt itu berdasarkan dorongan dari ini. Pertama dari roller ini yang bergerak, dia istilahnya maju mundur. Nanti kan ditutup sama ini platnya ini. Nah, istilahnya apa ya? Kalau bahasa ini kan dia di dalam kan bergerak, sehingga ini maju mundur. Karena rollernya tadi kedorong, ini berputar gitu. Nah, kalau posisinya orang yang satu teman-teman yang bilang nggak ada getaran sama sekali, saya justru heran loh, gimana nggak bisa getar, gimana nggak ada getaran, yang memang prinsip kerjanya itu bergeraknya itu berdasarkan putaran, kemudian ada dorongan dari roller yang bergerak maju mundur, dan ini tidak permanen, dijepit terus, ini kendor kenceng penjepitannya ini. Jadi penjepitannya daripada ini dia nggak langsung kenceng terus gini, nggak, dia maju mundur. Lah ketika motor jalan, nak beban dinaiki, kemudian narik roda, ada penumpangnya, terus kemudian dia bergerak, jepitnya ini nggak langsung set kenceng. Apa ya, nggak mungkin, istilahnya ini juga tertarik, kemudian ada getaran. Nah, cuman garis besarnya bahwa semua yang dijelaskan ini, saya nggak ingin istilahnya berdebat. Saya hanya ingin memberikan penjelasan bahwa yuk, aku pingin jujur ke teman-teman yang punya motor matic, gak peduli merek apapun, karena saya nggak ada kepentingan. Yang saya ingin tahu, yang saya ingin jelaskan bahwa Mas, Mbak, Kang Yu, nah berarti kalau teman-teman punya motor matic, terus kemudian dia sudah dipakai, ya nggak usah jauh-jauh lah, jalan 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, pasti rollernya ini kalau dia nggak berubah, istilahnya ini dia kotor juga. Ini kotor pun akan berpengaruh. Terus kampasnya ini di sini kan ada debu. Nah, ini biasanya teman-teman dikasih lubang debu dari luar. Ini cara katanya biar bisa keluar. Tapi kan yang dari luar juga masuk. Artinya nggak efektif juga. Yang penting pahami dulu prinsip kerjanya. Terus kemudian yang biasanya rusak, ini yang biasanya rusak. Kalau motor matic itu yang biasanya rusak, yang pertama adalah ini bearing. Ini kalau roda belakang diputar bunyi serak, biasanya laker ini yang diganti. Kalau larinya istilahnya akselerasinya lambat, ini kampasnya biasanya sudah aus, sehingga proses mengikatnya rumahnya ini terlalu lama, maka kampas gandanya atau kampas koplingnya ini diganti. Terus kemudian dalamnya ini ada pir, ada sliding. Nah, kalau dibongkar itu dalamnya ada stempet. Supaya apa? Slidingnya biar enak, ini dibersihkan, dikasih stempet. Kalau dia kering dibiarkan, dia akan aus, pergerakannya nggak bisa enak. Kemudian yang kedua, yang sering rusak itu ini rumahnya roller ini rusaknya ada dua. Pertama ini terlihat dong, dalamnya ini sudah nggak halus lagi, dudukan daripada rollernya ini nggak halus lagi. Kalau baru kan halus. Nah, ini toh dia biasanya sudah kasar, kemakan. Terus kemudian yang kedua, penyebab ausnya ini biasanya di sini, di ini oblak. Ini ada bos. Kalau bosnya ini presisi, nggak goyang, enak. Tapi kalau ini sudah oblak, maka dia akan mempengaruhi kinerjanya.
pasti nggak enak, pasti grek-greknya juga lebih tinggi. Terus kemudian kalau peredam getaran di sini ada pin slide atau karet ini nih, karet ini bisa dilepas kayak gini. Ini yang sering diganti. Artinya apa? Motor matic itu gantinya cuma fan belt, kampasnya, kemudian kalau ganti fan belt kan sekalian ini set kan fan belt sama roller. Tapi kalau umpama teman-teman ganti ini rumahnya roller, biasanya gantinya sama bosnya. Jangan ininya diganti tapi bosnya dicek dulu. Ini oblong nggak? Kalau bosnya sudah aus juga berpengaruh. Nah disinilah yuk kita sama-sama sadar, sama-sama tahu bahwa motor matic itu memang prinsip kerjanya seperti ini. Kita mau ngomong sebagai mekanik, ngomong gak getar, terus kemudian nggak ada getaran, pasti langsung akselerasinya langsung enak. Ya saya nggak berani ngomong seperti itu, karena menurut saya hanya menceritakan secara teknis prinsip kerjanya, cara kerjanya, kemudian kenapa dia bergetar. Ya ini alasannya di sini. Oke ya teman-teman, mungkin ini nggak seberapa apa ya. Saya hanya berusaha menceritakan ini loh kerjanya. Kalau motor matic yang biasanya diganti ya ini rumah roller sama fan belt, kampasnya ini, terus bearing. Kalau ini jarang ganti, ya karena ini dudukannya ini. Nah terus kemudian gini, ada teman-teman yang servis, terus kemudian habis diservis tarikannya agak berat, kok malah berat. Nah biasanya teman-teman itu ini kan dibersihkan, ini dibersihkan juga. Nah setelah dipasang, kadang-kadang ini ada yang dikasih cairan belt dressing, penyemprot fan belt. Itu kalau cairannya terlalu banyak dia juga selip, maka kembalinya performa itu nggak langsung, biasanya sehari baru nanti agak enak. Nah saran saya ngasihnya jangan berlebihan belt dressingnya. Kalau nggak ada belt dressing, biasanya teman-teman dicuci pakai sabun, kemudian dipasang kembali. Nah ini dibersihkan kampasnya ini, biasa dikasih kertas gosok, dibersihkan. Ini juga dibersihkan. Saran saya kalau teman-teman mau membersihkan ini sama kampasnya ini, teman-teman pakai brake cleaner. Kalau pakai brake cleaner ini bersih, kotorannya, debunya itu keluar. Jadi digosok itu kan, ketika digosok kan berarti kan dalamnya kan serbuknya ada yang masuk. Dicuci bisa nggak keluar. Tapi kalau disemprot brake cleaner, di sini brake cleaner, kemudian ini disemprot brake cleaner, dia kotorannya yang serbuk-serbuk yang di dalam itu keluar semua. Ini juga nggak apa-apa dikasih brake cleaner, bersih semua nanti. Jadi itu mungkin salah satu untuk istilahnya ketika kita kok banyak teman-teman yang komplain, mas motorku habis diservis kok tarikannya makin berat ya. Biasanya yang terjadi dicuci, dibersihkan, dipasang lagi, kemudian nyucinya pakai sabun atau mungkin disemprot pakai belt dressingnya berlebihan. Oke, perawatan CVT itu hanya bongkar ini, dikasih stemped atau fat ya, supaya slidingnya enak, kemudian membersihkan ini area slidingnya daripada roller ini. Kalau rollernya sudah nggak bulat, berarti ini waktu ganti. Kalau fan beltnya kan 24.000 kilo ganti. Biasanya kalau dibuka gini, ini ada retak-retak di sini. Kalau baru kan meskipun ini kan lentur, masih enak, ini baru diginian juga nggak apa-apa. Tapi kalau lama dia sudah berubah bentuk, kaku, sehingga dibuka gini dia retak-retak. 24.000 kilo ganti. Ini sudah satu set sama roller. Pertanyaannya, apakah roller ini ausnya bareng dengan fan belt? Menurut saya enggak. Karena biasanya rollernya ini berubah bentuk, tidak bulat lagi sebelum kilometer 24.000. Meskipun tidak semuanya itu roller itu, istilahnya kalau umpama kita pasang ada 6, atau istilahnya kan ada 6 roller. Biasanya dari 6 itu 2 ada yang sudah nggak bulat lagi, sudah oval ini. Ini kan bulat. Tapi ketika dia sudah berjalan pakai 5.000, mungkin 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, pasti ini posisinya nggak bulat terus, pasti ada yang 1 atau 2 yang oval. Nah ketika dia oval, dia slidingnya nggak bisa enak, dia nggak berputar. Di sini dia nggak berputar, tapi dia nyeret, keseret. Nah ketika seret, dia nggak muter tapi dia nyeret, otomatis gerak-geraknya semakin tinggi. Oke, mungkin itu. Kalau terlalu lama nanti bosen. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.